Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Henry Suryana dalam program World News untuk menyajikan informasi terkini dan teraktual yang kami rangkum untuk Anda. Pada hari Selasa 18 November 2025 telah berlangsung perkuliahan ke-11 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 15.30 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Perkuliahan kali ini merupakan pelaporan setiap kelompok untuk melaporkan proposal berita investigasi yang sudah disusun masing-masing kelompoknya. Pada sesi ini, kelompok pertama maju pertama kali untuk mempresentasikan proposal berita investigasi yang sudah disiapkan, yaitu mengenai kerusakan lingkungan tambang pasir Pancanegara. Isu membawa kita pada dampak eksploitasi sumber daya alam di Pancanegara. Aktivitas tambang pasir PT Wahyu Putra Mulia diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan ekonomi sosial bagi warga. Investigasi berjudul Nadir akan mengungkap fakta terkait dampak lingkungan fisik seperti debu, kerusakan jalan, dan perubahan kualitas air. Fokus juga diarahkan pada dampak sosial ekonomi yang dialami warga termasuk kondisi kesehatan masyarakat dan perubahan mata pencaharian. Kami juga akan menilai sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam menangani keluhan warga terdampak. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen seperti perizinan dan AMDAL. Liputan ini berfungsi sebagai kontrol publik, memperkaya literatur mengenai peran media dalam isu kerusakan lingkungan, dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. Yang kedua, selanjutnya, kelompok kedua maju untuk mempresentasikan proposalnya, yaitu tentang kinerja dan pelayanan Trans Banten. Di Kota Serang, upaya pemerintah dalam memodernisasi angkutan publik melalui kehadiran Trans Banten justru menimbulkan polemik. Kebijakan ini memicu protes dari sopir angkot karena penurunan pendapatan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya sejumlah masalah, termasuk trayek yang belum tertata dan transisi layanan yang belum berjalan mulus. Penelitian investigasi ini berfokus pada kinerja operasional dan mutu pelayanan Trans Banten, khususnya di titik padat seperti UIN, Sindang Sari, dan Pakupatan. Hasil kajian literatur awal mengindikasikan bahwa kinerja Trans Banten belum optimal, ditandai dengan rute terbatas, minimnya halte, dan jadwal operasional yang tidak konsisten. Liputan ini diperlukan untuk mengungkap fakta yang tak tampak di permukaan, mencari penyebab masalah, dan memberikan gambaran objektif mengenai modernisasi transportasi versus keadilan sosial. Kemudian dilanjut dengan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3, membahas tentang pelanggaran truk ODOL di Kramat Watu. Beralih ke Kramat Watu, kami menelusuri fenomena pelanggaran jam operasional truk barang, khususnya truk over dimension overloading atau ODOL. Isu ini merupakan persoalan kronis yang didorong oleh tekanan distribusi, lemahnya pengawasan, dan kepentingan industri yang berdampak pada seringnya aturan diabaikan. Film dokumenter investigatif berjudul Larangan Putaran Roda dan Waktu akan mengungkap pola pelanggaran truk odol serta konsekuensinya bagi masyarakat dan infrastruktur. Dampak langsung dari pelanggaran ini meliputi kemacetan, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga kerusakan infrastruktur yang membebani anggaran daerah. Investigasi ini akan menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data dari wawancara dengan supir truk, masyarakat,
dan pihak kepolisian untuk menilai efektivitas pengawasan transportasi barang. Demikian informasi berita siang ini. Saya Henry Suryana dalam program World News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.